Negeri Sakura adalah julukan untuk negara Jepang, tanah di mana tradisi bertemu dengan modernitas. Dari pemandangan indah Gunung Fuji yang megah hingga gemerlap neon di pusat kota Tokyo. Setiap sudut negara Jepang menyimpan cerita yang menarik untuk ditelusuri. Cool Japan mencerminkan daya tarik budaya Jepang yang modern dan tradisional. Memiliki nilai-nilai seperti kreativitas, inovasi, inklusivitas, dan keragaman. Filosofi di balik Cool Japan adalah memanfaatkan kekuatan budaya sebagai alat diplomasi untuk membangun citra positif Jepang di mata dunia, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pariwisata, mendukung ekspor produk kreatif, serta memperkuat posisi Jepang sebagai pemimpin dalam industri kreatif global. Cool Japan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Beberapa strategi yang diterapkan yaitu meliputi pemasaran terintegrasi, kerjasama dengan industri kreatif, dan pendekatan diplomasi budaya. Menggunakan pendekatan teori competitive identity oleh Simon Anholt, Cool Japan berfokus pada menciptakan identitas yang kuat dan positif bagi Jepang. Dikenal sebagai Lo Stivale atau sepatu boot, Italia memiliki bentuk geografis yang unik, menyerupai sepatu boot yang anggun dan memikat hati. Dari pemandangan menakjubkan di tepi laut hingga kota-kota bersejarah, setiap sudut Italia menawarkan keajaiban tersendiri. Italy is simply extraordinary. Memiliki 6 nilai inti yang menjadi fondasi, yaitu kreativitas, passion, tradisi, gaya, inovasi, dan keragaman. Nilai-nilai ini mencerminkan karakteristik yang unik yang membedakan Italia di mata dunia. Filosofi ini bertujuan pada pengenalan Italia secara menyeluruh, menyoroti kekayaan budaya dan kemampuan industri serta kreativitasnya, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan produk dan bakat Italia, mendukung ekspor serta internasionalisasi sistem ekonomi negara. Kampanye Be It diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Italia bekerja sama dengan Agensi Perdagangan Italia. Beberapa strategi yang diterapkan yaitu pendekatan multi-channel, 2 fase pelaksanaan di mana fase pertama menyoroti nilai-nilai yang membentuk identitas Italia dan fase kedua fokus pada promosi rantai produksi tertentu dari Made in Italy. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan influencer dan selebriti. Menggunakan pendekatan teori competitive identity oleh Simon Anholt, kampanye ini berusaha untuk membangun citra positif Italia melalui narasi yang kuat tentang nilai-nilai budaya dan produk berkualitas tinggi. Jepang dan Italia telah mengembangkan 2 nation branding yang sangat menarik dan berbeda, yaitu Cool Japan dan Italy is simply extraordinary. Masing-masing dari brand ini mencerminkan nilai-nilai budaya, filosofi, dan tujuan yang unik, serta strategi kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat citra nasional mereka di mata dunia. Cool Japan berfokus pada nilai-nilai seperti kreativitas, inovasi, dan inklusivitas. Kampanye ini tidak hanya menyoroti kekayaan budaya Jepang, tetapi juga berusaha untuk membangun citra positif negara tersebut dengan periode sejarah yang sulit. Dengan mengedepankan elemen-elemen budaya pop seperti anime, manga, dan fashion, Jepang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah menjadi negara yang damai dan inovatif. Tujuan utama dari Cool Japan adalah untuk meningkatkan pariwisata dan mendukung ekspor produk kreatif,
menjadikan Jepang sebagai pusat budaya global yang menarik bagi generasi muda di seluruh dunia. Di sisi lain, Italy is simply extraordinary mengedepankan nilai-nilai tradisi, keunggulan produk, dan wisata seni yang kaya. Kampanye ini berupaya memperkenalkan identitas nasional Italia melalui penggambaran aspek-aspek yang unik dari budaya dan industri negara tersebut. Dengan tagline yang kuat, Italia ingin menarik perhatian global terhadap produk-produk berkualitas tinggi yang dikenal dengan label Made in Italy. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang produk Italia di pasar internasional sekaligus menarik lebih banyak wisatawan ke negara yang terkenal dengan keindahan arsitektur dan kulinernya ini. Strategi yang digunakan oleh kedua negara ini dalam brand tersebut juga menunjukkan perbedaan yang mencolok, di mana Jepang menerapkan pendekatan multi-channel dengan fokus pada pemasaran digital dan acara budaya di luar negeri, melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah hingga industri kreatif. Jepang menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mempromosikan budaya mereka secara efektif. Di sisi lain, Italia menggunakan strategi pemasaran terstruktur dengan fase pelaksanaan yang jelas, kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dan Agensi Perdagangan Italia memperkuat upaya promosi produk lokal di pasar internasional.